Salam sehat, kembali lagi bersama Endri dalam program Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, Sobat Tugu atau Adiatma, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu beliau adalah dari Kementerian Kesehatan. Beliau di sini tidak sengaja, ya, kita gondol langsung ke studio podcast. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Randes Muhammad Royan, Magister Kesehatan. Saat ini beliau sedang melakukan visitasi, yaitu kepada RSUD Dr. Adiatma terkait dengan akreditasi institusi penyelenggara pendidikan. Nah, kenapa sih sekarang rumah sakit harus menyelenggarakan hal itu dalam hal akreditasi tersebut dan harus mempunyai sertifikasi tersebut? Seperti apakah, dan ini tentunya perlu diadop atau direplikasi oleh rumah sakit lain dari hal kemanfaatannya. Nah, mumpung ini kita langsung ketemu dengan narasumbernya sekaligus evaluatornya, sehingga tak salah, dan ini hal yang sangat luar biasa untuk bisa kita sampaikan saran dan pesan beliau. Selamat pagi Pak Andi. Pagi, semangat. Jangan kaget, tadi ceritanya itu Sobat Adiatma baru di depan studio langsung kita gondol. Ya, eman ketemu narasumber kalau kita nggak gondol seperti ini untuk berbagi informasi, sangat sekali begitu ya Pak Royan. Jadi dimaafkan kami. Jadi Pak Royan nun sewu. Jadi kami sudah bersiap untuk acara akreditasi institusi penyelenggara pendidikan. Nah, kira-kira sebetulnya manfaat yang bisa kami rasakan atau hal lain itu seperti apa sih, Bapak? Mungkin bisa kita dibantu penjelasannya. Siap. Makasih, Pak Hendri. Mungkin saya koreksi dulu sebelumnya. Oke. Untuk akreditasi ini adalah akreditasi pelatihan, dan yang namanya akreditasi pelatihan itu ternyata ada beberapa undang-undang yang kita jadikan rujukan. Oke, regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan ASN, kemudian PP-nya 17 terkait dengan PNS. Di sana ada aturan kaitannya dengan pengembangan kompetensi, termasuk tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kewajiban pimpinan dalam hal ini adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk merencanakan bahwa seluruh pegawai itu mendapat kesempatan sama di dalam peningkatan kompetensi. Kedua, Undang-Undang Kesehatan, baik itu 36 tahun 2009 maupun 36 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan atau PP-nya 67, itu juga mengatur bahwa pelatihan itu harus terakreditasi. Bahkan Undang-Undang 17 tahun 2023 Omnibus Law ini yang menarik seluruh undang-undang ini juga ada klausal yang berbunyi bahwa yang namanya tenaga medis maupun non medis itu perlu peningkatan kompetensi sesuai dengan standar profesi, standar kerja, maupun nanti mengikuti perkembangan teknologi pelayanan kesehatan. Nah, inilah pentingnya wajib yang namanya pelatihan di bidang kesehatan itu harus terakreditasi. Nah, siapa tugas pengakreditasi? Di dalam undang-undang pasal 525 kalau nggak salah, atau pasal lupa, itu memang pelaksananya adalah pemerintah pusat. Jadi tidak ada organisasi lain termasuk dari masyarakat yang punya kewenangan terhadap undang-undang ini, undang-undang ini. Jadi memang mandatori dari undang-undang ini jatuhnya ke Menteri Kesehatan sebagai pembantu pemerintah pusat. Sehingga nanti Menteri Kesehatan barulah memberikan kewenangan atau mungkin tugas-tugas perbantuan kepada lembaga-lembaga lain untuk melaksanakan sebagai tangan panjang gitu ya? Iya, sebagai ketangan panjangan di kementerian. Dan itu untuk menjaga kualitas, itulah yang namanya akreditasi. Baik akreditasi pelatihan maupun akreditasi penyelenggara pelatihan. Nah, ini wajib. Wah, nah guys,
kita sebagai ASN, kita sebagai PNS, ternyata regulasi sudah mengatur bahwa pimpinan kita harus memperhatikan terkait dengan peningkatan kompetensi kita. Nah, artinya apa? Ini sebuah perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah kepada kita, bagaimana kita harus selalu meningkatkan kompetensi, begitu ya Pak? Iya, betul. Dan disinilah akreditasi atau sertifikasi ini memang harus ada di tangan pemerintah pusat, dan ada semacam tangan panjang, karena pemerintah pusat nggak mungkin mengatasi sendirinya, betul, betul. Sehingga dibantu semacam kami kayak dari rumah sakit memang harus butuh akreditasi ini. Karena apa? Untuk mengembangkan sayap ini memang harus butuh lembaga-lembaga yang terakreditasi seperti itu, gitu betul, Bapak ya. Betul. Luar biasa. Dan ya. ini bukan hanya untuk PNS. Tidak hanya untuk PNS ya. Untuk pegawai kesehatan seluruhnya. Nakes ya. Nakes baik Nakes, itu di praktek luar mandiri, klinik maupun rumah sakit swasta wajib mengikuti undang-undang ini. Ya. Untuk meningkatkan kompetensi itu bisa melalui pelatihan, bisa melalui workshop, seminar, tapi memang harus menjadi catatan yang terintegrasi secara nasional, yaitu dengan SI-SDMK tadi. Itu loh pentingnya. Iya, para nakes mau negeri mau swasta ngaku nakes harus bisa meningkatkan kompetensi. Nah, baik, ini dari sisi manfaatnya. Dan kira-kira untuk kalau di kesehatan kan ada namanya prognosis, prospek, prospek kedepannya. Kira-kira kalau lembaga ini kita sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat untuk penyelenggara pendidikan, kira-kira apa, Bapak Nunsewu, kedepannya seperti apa nanti? Siap. Kalau kita ngeliti aturan perundang-undangan kaitannya dengan kompetensi ini, mohon maaf, yang namanya rumah sakit waktu akreditasi, kalau tenaga kesehatan itu tidak memiliki sertifikat kompetensi, barangkali itu akan tidak menjadikan perhatian. Begitu juga BPJS tidak akan bayar. Nah, salah satu kaitannya dengan itu kan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi. Kaitannya dengan individu, kaitannya nanti untuk kepentingan kepangkatan, baik itu di klinik swasta, mandiri atau segala macam, itu semua nanti akan diatur pemerintah kaitannya dengan peningkatan kompetensi ini. Sehingga swasta pun kalau nanti ada orang baru atau mungkin orang pindah, itu tidak mungkin berangkat dari nol. Dia akan berangkat lagi dengan kompetensi yang dimiliki pada saat dia belum ada di situ. Nah, inilah barangkali nanti prospeknya. Nah, yang mana tenaga kesehatan itu mungkin jumlahnya bukan ribuan bahkan jutaan, yang mana setiap saat harus di-maintain kaitannya dengan kompetensinya. Karena teknologi dan mungkin metode klinis itu juga sangat dinamis, termasuk manajemennya itu sangat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga namanya pelatihan itu sangat menjual, apalagi pelatihan di rumah sakit, yang mana pelatihan itu based of pengalaman di rumah sakit sendiri. Baik itu dari IGD sampai nanti itu sampai ke pengolahan limbah, itu semua bisa diajarkan pembelajaran, bisa masuk di dalam kurikulum pelatihan. Artinya apa-apa yang ada di hospital ini, unit terkait apapun, sekecil apapun, bisa menjadikan bahan peningkatan kompetensi ini ya. Siap. Dan ini yang tidak bisa dimiliki oleh pengelola atau lembaga pelatihan swasta maupun mungkin balai pelatihan daerah. Sangat tidak mungkin, karena teknisnya ini yang tahu proses adalah teman-teman yang mungkin praktisi. Praktisi. Inilah barangkali harus digali. Bahkan kalau kita ngomongin tentang pelatihan di rumah sakit, satu areal atau satu gedung perawatan itu mungkin lebih dari sejumlah krepyaknya kalau rumah sakit itu pakai krepyak. Ada PPI-nya, kemudian ada pengolahan sanitasinya, ada hygiene-nya, ada segala macam. Banyak sekali. Nah, inilah barangkali perlu kreativitas teman-teman di rumah sakit untuk menggali potensi-potensi yang bisa dijadikan pembelajaran. Syukur-syukur rumah sakit ini punya unggulan. Kita jadikan central excellence-nya. Apa sih prestasi yang sudah didapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional? Yuk kita branding. Itu yang bisa kita jadikan untuk pembelajaran, sehingga teman-teman lain bisa belajar pada kita.
Wah, Itu barangkali. luar biasa. Saya jadi mikir juga, ternyata dengan mengikuti kegiatan akreditasi institusi penyelenggara pendidikan ini, saya teringat waktu kami membuat studi ini, Bapak. Jadi teman-teman itu kan punya kreativitas masing-masing setiap unit itu, baik dari teman nakes maupun administratif seperti itulah. Begitu adanya studio ini, mereka langsung bisa mengekspresikan mengekspresikan kreativitas mereka masing-masing di forum ini melalui program Infus juga. Seperti itu. Bahkan ada teman juga di COVID itu Selasa Bisa itu mengolah kompetensinya itu di IG juga. Dia memadukan itu, jadi melatih kebugaran, bagaimana nakes yang bugar itu seperti apa. Nah, saya kepikiran seperti itu, dan dengan ini juga harusnya nanti teman-teman lebih berkreativitas dalam meningkatkan kompetensinya ya. Apalagi ini sudah terakreditasi gitu ya Pak. Baik, yang terakhir Bapak, harapan Bapak untuk Tugurejo pada khususnya atau rumah sakit lain pada umumnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih barangkali bagi teman-teman rumah sakit yang mengelola rumah sakit kalau boleh bisa mengembangkan lembaga pelatihan, karena bagaimanapun juga baik buruknya rumah sakit itu hasil dari pembelajaran, bukan berdasarkan try and error, tapi by design. By design ya. Dari mana? Dari lembaga kepelatihan. Begitu juga lembaga pelatihan, jangan hanya berpikir sebatas pagar rumah sakit. Seperti rumah sakit Adiatma ini, kalau boleh Adiatma di Tugurejo, di Semarang. Tapi harus mampu Tugurejo itu ada di mana-mana. Tugurejo memang tidak di mana-mana, cuma ada di Semarang, tapi harus bisa menyentuh seluruh Nusantara. Akhirnya ini loh, Tugurejo bisa ada di mana-mana. Dan disinilah barangkali kita juga perlu membangun jejaring kaitannya dengan kepelatihan. Monggo silakan teman-teman sekalian untuk berkreatif bagaimana kita sebagai entrepreneur di rumah sakit bisa untuk mensejahterakan pegawai. Mensejahterakan pegawai ya. Tingkat kesejahteraan inilah yang akan memberikan produktivitas bagi teman-teman sekalian. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Pak Royan ini memang luar biasa ya. Jadi memang saya juga kepikiran lagi. Jadi ilustrasi ini agak lucu ya. Jadi kalau kenal Naruto itu ada 1000 jurus bayangan. Ternyata Tugurejo dituntut untuk tebar manfaat dalam hal pendidikan ini. Siap. Pakai jurus 1000 bayangan ya. Jadi tidak harus di sini saja, harus bisa ke seluruh Nusantara ya dalam hal tebar manfaat ini. Dan yang utama adalah dengan peningkatan kompetensi ini produktivitas meningkat tentunya ya untuk kita semua, dan otomatis kesejahteraan juga meningkat. Nah, jadi ini 3 pilar ini ya, kompetensi, kesejahteraan, produktivitas. Luar biasa. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa didengarkan para sobat Adiatma dan lainnya. Dan bagi rumah sakit lain yang belum melaksanakan, ayo silahkan, jangan ketinggalan untuk berbagi manfaat atau tebar manfaat. Tugurejo hari ini 2 hari sudah disurvei. Mohon doanya untuk kita juga bisa memenuhi standar dan bisa lebih baik untuk mendapatkan sertifikasi dan menebarkan manfaat sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat. Begitu. Ya, terima kasih Pak Royan. Terima kasih. Yes, alhamdulillah, salam sehat. Terima kasih semuanya.